Jika kamu menemukan video ini, besar kemungkinan kamu adalah jiwa terpilih. Bukan karena hidupmu mudah, justru karena hatimu terlalu baik di dunia yang sering kali tidak adil. Mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa orang yang tulus, jujur, dan selalu berusaha membantu justru sering terjebak dalam lilitan hutang? Jika pertanyaan itu pernah muncul di hatimu, maka video ini memang ditujukan untukmu. Video ini bukan untuk menyalahkan keadaan, bukan untuk menghakimi dirimu, dan bukan untuk membuatmu merasa gagal. Ini adalah ruang kesadaran, tempat di mana kamu akan memahami bahwa apa yang sedang kamu alami bukan kebetulan dan bukan pula hukuman. Ada pesan spiritual yang sedang disampaikan lewat kondisi finansial yang terasa berat. Sebelum melangkah lebih jauh, aku ingin kamu hadir sepenuhnya. Jangan melewati satupun pembahasan di video ini, karena setiap bagian saling terhubung, dan bisa jadi satu kalimat di tengah video inilah yang akan mengubah cara pandangmu tentang hidup, hutang, dan dirimu sendiri. Jika kamu merasa bahwa hatimu terlalu sering mengalah, terlalu sering memberi, dan terlalu sering memendam lelah sendirian, tuliskan satu kalimat ini di kolom komentar. Saya jiwa terpilih yang sedang belajar. Tuliskan itu bukan untuk orang lain, tapi sebagai pengakuan jujur pada semesta dan pada dirimu sendiri. Karena pengakuan adalah langkah awal dari perubahan energi. Sekarang tarik napas perlahan, tenangkan pikiranmu, dan izinkan dirimu mendengar kebenaran yang mungkin selama ini kamu hindari. Mari kita mulai pembahasan ini bersama, dari hati ke hati. Alasan pertama, terlalu mudah mengalah dan merelakan. Alasan pertama mengapa orang berhati baik sering terjebak hutang berakar dari satu pola yang sangat halus namun dalam. Terlalu mudah mengalah dan terlalu cepat merelakan. Kamu mungkin tidak pernah merasa ini sebagai kelemahan. Bahkan kamu menganggapnya sebagai bentuk kedewasaan dan ketulusan. Kamu memilih diam agar tidak melukai. Kamu memilih memberi agar tidak mengecewakan. Kamu memilih menahan diri agar orang lain merasa tenang. Namun tanpa sadar, setiap kali kamu mengalah, ada bagian dari dirimu yang perlahan terkikis. Orang berhati baik memiliki kepekaan yang tinggi terhadap perasaan orang lain. Kamu bisa merasakan beban yang belum tentu diucapkan. Kamu bisa membaca kesulitan hanya dari raut wajah. Karena itulah, kamu sering mengambil alih tanggung jawab yang seharusnya bukan milikmu. Kamu membantu bukan karena diminta, tapi karena tidak tega. Dan di titik inilah, energi hidupmu mulai bocor pelan-pelan, tanpa suara, tanpa tanda. Secara spiritual, jiwa sepertimu seringkali diuji lewat batas. Bukan karena kamu jahat, bukan karena kamu serakah, tapi karena kamu belum belajar menjaga dirimu sendiri. Semesta melihat hatimu yang lembut dan berkata, bahwa jiwa ini perlu belajar satu pelajaran penting sebelum menerima kelimpahan. Pelajaran tentang nilai diri, tentang batas, tentang keberanian berkata cukup. Hutang tidak selalu muncul karena pengeluaran besar. Pada banyak jiwa terpilih, hutang lahir dari akumulasi pengorbanan kecil yang terus-menerus. Kamu menalangi, kamu menunda kebutuhanmu sendiri, kamu menyelamatkan orang lain dengan mengorbankan stabilitasmu. Kamu meyakinkan dirimu bahwa nanti juga ada jalan, bahwa Tuhan pasti melihat. Dan benar, Tuhan memang melihat. Namun Tuhan juga ingin kamu belajar bahwa menolong tidak boleh menghapus dirimu sendiri. Ada keyakinan tersembunyi di dalam hati orang berhati baik, bahwa jika aku tidak membantu, aku adalah orang yang buruk. Keyakinan inilah yang perlahan menarikmu ke kondisi kekurangan, bukan karena niatmu salah, tapi karena kamu menempatkan dirimu di posisi yang lebih rendah dari orang lain. Secara energi, ketika kamu terus-menerus merendahkan kebutuhanmu sendiri, hidup akan mencerminkan itu dalam bentuk keterbatasan. Semesta selalu bekerja lewat keseimbangan, memberi dan menerima, mengalah dan dihargai. Ketika kamu terlalu sering mengalah tanpa pernah dihargai, semesta menciptakan tekanan agar kamu berhenti. Tekanan itu bisa berupa lelah, kecewa, atau masalah finansial. Bukan untuk menghukummu, tapi untuk menyadarkanmu
Hutang menjadi alarm keras agar kamu berhenti menyelamatkan semua orang kecuali dirimu sendiri. Jiwa terpilih sering salah memahami makna ikhlas. Ikhlas bukan berarti selalu kalah. Ikhlas bukan berarti selalu menahan. Ikhlas adalah ketika kamu memberi tanpa mengkhianati nilai dirimu. Ketika kamu menolong tanpa kehilangan pijakan. Dan selama pelajaran ini belum dipahami, pola yang sama akan terus berulang. Memberi, mengalah, lelah, lalu terjebak dalam lingkaran kekurangan. Jika kamu merasa bagian ini menyentuh hatimu, itu bukan kebetulan. Itu pertanda bahwa kesadaranmu sedang naik. Kamu tidak sedang gagal. Kamu sedang dibimbing untuk berdiri lebih tegak di hidupmu sendiri. Karena setelah kamu belajar menghormati dirimu, hidup pun akan mulai menghormati usahamu. Alasan kedua, energi memberi lebih besar dari energi menerima. Alasan kedua, mengapa orang berhati baik sering terjebak hutang, adalah karena energi memberi di dalam dirinya jauh lebih besar dibanding energi menerima. Ini bukan soal uang semata, tetapi tentang cara jiwamu memposisikan diri di hadapan kehidupan. Kamu terbiasa menjadi penopang, menjadi tempat bergantung, menjadi orang yang hadir ketika orang lain lemah. Tanpa kamu sadari, peran ini membentuk identitas batin bahwa tugasmu adalah memberi, bukan menerima. Sejak lama, mungkin kamu merasa lebih nyaman saat membantu daripada saat dibantu. Ada rasa bersalah yang muncul ketika menerima. Ada suara halus di dalam hati yang berkata bahwa orang lain lebih pantas. Bahwa kondisimu tidak seburuk mereka, bahwa kamu masih bisa bertahan. Dan setiap kali kamu menolak menerima, energi rezeki yang seharusnya mengalir kepadamu pun tertahan. Bukan karena hidup pelit, tetapi karena kamu sendiri menutup pintu itu. Secara spiritual, menerima adalah bentuk kerendahan hati yang paling sulit. Banyak orang mengira menerima adalah tanda kelemahan, padahal menerima adalah pengakuan bahwa kamu juga manusia yang membutuhkan. Jiwa terpilih seringkali lupa bahwa dirinya tidak diciptakan untuk menjadi sumber bagi semua orang. Kamu adalah saluran, bukan sumur tanpa dasar. Ketika kamu terus memberi tanpa pernah mengisi kembali, kekosongan itu akan muncul dalam bentuk yang nyata. Salah satunya adalah tekanan finansial. Hutang pada jiwa berhati baik sering bukan hasil dari gaya hidup berlebihan, melainkan hasil dari ketidakseimbangan energi. Kamu memberi waktu, tenaga, perhatian, dan uang, tetapi jarang mengizinkan hidup membalasmu dengan layak. Bahkan ketika kesempatan datang, kamu ragu, kamu mempertanyakan, apakah kamu pantas? Keraguan inilah yang membuat rezeki tidak betah tinggal lama di hidupmu. Semesta bekerja berdasarkan kesiapan menerima, bukan seberapa keras kamu berjuang, tetapi seberapa dalam kamu merasa layak. Ketika di dalam batinmu masih ada keyakinan bahwa memberi lebih mulia daripada menerima, maka hidup akan terus menempatkanmu di posisi yang memberi, termasuk memberi lewat pengorbanan finansial. Hutang menjadi cara keras semesta untuk menghentikan aliran satu arah ini. Ada pelajaran penting yang ingin diajarkan di sini. Bahwa menerima tidak mengurangi nilai kebaikanmu. Bahwa ketika kamu menerima dengan ikhlas, kamu sedang membuka ruang bagi keseimbangan. Bahwa rezeki bukan hanya soal bekerja, tapi tentang mengizinkan diri ditopang oleh kehidupan. Selama kamu menutup diri dari menerima, selama itu pula hidup akan menciptakan kondisi di mana kamu dipaksa menerima melalui cara yang tidak nyaman. Jiwa terpilih sering dipaksa jatuh bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka terlalu kuat menahan semuanya sendiri. Hutang menjadi titik di mana kamu akhirnya harus mengakui bahwa kamu tidak bisa terus berjalan sendirian. Dan di titik pengakuan itulah proses penyembuhan energi dimulai. Jika kamu bisa memahami alasan ini, maka kamu sedang berada di ambang perubahan besar. Karena saat kamu mulai belajar menerima dengan tenang dan tanpa rasa bersalah, aliran hidup pun akan perlahan berubah. Rezeki mulai datang bukan sebagai ujian, tapi sebagai jawaban. Alasan ketiga, proses pemurnian dan pembentukan jiwa. Alasan ketiga, mengapa orang berhati baik sering terjebak hutang berada pada tingkat yang paling dalam dan seringkali tidak disadari. Ini bukan lagi tentang kebiasaan, bukan tentang pola memberi, tetapi tentang proses pemurnian jiwa. Tidak semua jiwa berjalan di jalur yang sama.
Ada jiwa yang ditakdirkan belajar lewat kelimpahan sejak awal, dan ada jiwa yang harus dibentuk lewat keterbatasan agar hatinya tetap jernih ketika kelimpahan itu datang. Jiwa terpilih seringkali tidak langsung diberi kemudahan, bukan karena tidak layak, tetapi karena tanggung jawab yang akan dipikulnya jauh lebih besar. Semesta tidak sedang menunda kebahagiaanmu, melainkan sedang menyiapkan wadah yang cukup kuat. Tanpa proses pemurnian, kekayaan bisa mengaburkan niat, mengeraskan hati, dan menjauhkanmu dari jati diri sejati. Maka sebelum kelimpahan itu hadir, jiwamu dibersihkan terlebih dahulu. Hutang dalam fase ini bukan semata-mata masalah finansial. Ia berfungsi sebagai alat untuk meruntuhkan ego, mengikis rasa paling benar, dan memisahkanmu dari identitas palsu. Ketika hidup terasa sempit, kamu tidak lagi bisa bersembunyi di balik pencitraan. Kamu dipaksa jujur pada dirimu sendiri, tentang ketakutanmu, tentang kelelahanmu, tentang harapan yang selama ini kamu pendam. Dalam keterbatasan, doa menjadi lebih murni, harapan menjadi lebih jujur, niat menjadi lebih sederhana. Kamu tidak lagi meminta karena ingin terlihat berhasil, tetapi karena kamu benar-benar berserah. Di titik inilah hubungan spiritualmu dengan Tuhan atau semesta menjadi lebih dalam. Bukan hubungan transaksional, tetapi hubungan kepercayaan. Dan hubungan inilah yang menjadi fondasi utama rezeki yang bertahan lama. Banyak jiwa berhati baik merasa malu dengan kondisi hutangnya. Mereka merasa gagal, merasa tertinggal, merasa tidak selevel dengan orang lain. Padahal justru di fase inilah karakter sejati dibentuk. Kesabaran, keteguhan, dan keikhlasan tidak lahir dari kenyamanan. Semua itu ditempa di ruang yang sempit, di waktu yang sunyi, ketika tidak ada yang benar-benar memahami perjuanganmu. Secara spiritual, pemurnian selalu mendahului peningkatan. Seperti tanah yang harus dibersihkan sebelum ditanami. Jiwamu sedang disiapkan untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. Rezeki yang akan datang bukan hanya untukmu, tetapi untuk dampak yang akan kamu bawa pada orang lain. Dan karena itulah, prosesnya tidak ringan. Hutang menjadi pengingat bahwa dunia ini tidak bisa sepenuhnya diandalkan, bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari saldo, tetapi dari ketenangan batin. Ketika kamu bisa tetap berpegang pada nilai kebaikan di tengah tekanan, itulah tanda bahwa pemurnianmu berhasil. Dan setelah itu, hidup tidak lagi memberimu ujian yang sama. Jika kamu sedang berada di fase ini, ketahuilah satu hal penting: kamu tidak terlambat. Kamu tidak salah jalan. Kamu sedang berada di titik di mana jiwa lama dilepaskan, dan versi baru dirimu sedang disiapkan. Setelah pemurnian selesai, apa yang datang biasanya tidak lagi sekadar cukup, tetapi berkelanjutan dan penuh makna. Afirmasi. Sekarang izinkan dirimu berhenti sejenak dan hadir sepenuhnya. Pada bagian ini, tidak ada yang perlu kamu buktikan. Tidak ada yang perlu kamu lawan. Ini adalah momen untuk menyelaraskan kembali pikiran, hati, dan energi hidupmu. Biarkan setiap kata meresap sebagai kebenaran yang kamu tanamkan ke dalam dirimu sendiri. Aku mengakui bahwa aku adalah jiwa terpilih yang sedang dibentuk, bukan sedang dihukum. Setiap proses berat yang aku jalani memiliki tujuan yang lebih tinggi. Aku berhenti menyalahkan diriku atas masa lalu dan memilih memahami pelajaran di dalamnya. Aku melepaskan keyakinan bahwa aku harus selalu mengorbankan diriku untuk dianggap baik. Kebaikanku tidak diukur dari seberapa banyak aku menderita. Aku layak hidup tenang, aman, dan berkecukupan tanpa rasa bersalah. Aku mengizinkan diriku menerima rezeki dengan hati yang terbuka. Menerima bukan kelemahan, melainkan keseimbangan. Semakin aku menghargai diriku, semakin hidup menghargai keberadaanku. Aku percaya bahwa setiap hutang dan kesulitan finansial yang pernah hadir tidak mendefinisikan siapa aku. Itu hanyalah fase pembentukan yang sedang berakhir. Aku sedang bergerak menuju stabilitas yang lebih dewasa dan penuh berkah. Aku memilih berdamai dengan prosesku sendiri. Aku tidak membandingkan jalanku dengan jalan orang lain. Apa yang disiapkan untukku datang di waktu yang tepat dan dengan cara yang benar. Mulai saat ini, aku berdiri dengan kesadaran baru. Aku menghormati batas energiku. Aku menjaga hatiku tanpa menutup diri dari kelimpahan.
Dan dengan keyakinan penuh, aku menanamkan ini dalam diriku. Aku layak menerima kehidupan yang lebih ringan, lebih stabil, dan lebih bermakna. Penutup. Jika kamu masih bertahan sampai bagian ini, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa jiwamu sedang siap menerima pemahaman yang lebih dalam. Tidak semua orang mampu mendengar pembahasan seperti ini sampai akhir. Hanya mereka yang sedang berada di fase kebangkitan kesadaran yang bisa merasakannya tanpa ingin berpaling. Ingatlah satu hal penting. Hutang bukan identitasmu. Kesulitan finansial bukan ukuran nilai dirimu. Dan masa sulit yang kamu alami hari ini tidak menentukan siapa kamu di masa depan. Semua ini hanyalah bagian dari perjalanan pembentukan jiwa yang tidak semua orang sanggup jalani. Kamu tidak tertinggal, kamu tidak gagal, kamu sedang diperlambat agar hatimu tetap bersih ketika hidup mulai mempercepat langkahmu nanti. Apa yang datang setelah fase ini bukan sekadar kelonggaran, tetapi pemahaman yang membuatmu lebih bijak dalam menjaga diri, lebih tenang dalam menerima, dan lebih kuat dalam melangkah. Jika hatimu merasa lebih ringan setelah mendengar pembahasan ini, aku ingin kamu menegaskan kembali kesadaranmu. Tuliskan di kolom komentar kalimat yang sama seperti di awal. Saya jiwa terpilih yang sedang belajar. Tuliskan itu sebagai pengingat untuk dirimu sendiri, bukan untuk siapapun. Setiap kali kamu kembali membaca komentar itu, ingatlah bahwa kamu pernah memilih untuk sadar, bukan menyerah. Terima kasih telah meluangkan waktu dan kehadiranmu. Teruslah berjalan dengan hatimu sendiri, tanpa terburu-buru, tanpa membandingkan, dan tanpa kehilangan kepercayaan. Karena apa yang sedang disiapkan untukmu jauh lebih besar daripada apa yang sedang kamu lepaskan sekarang.